selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, shalom. Para pemirsa Kebumen TV dimanapun Anda berada, kembali pada saat ini bersama dengan saya Agus Wibowo. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam penghujung tahun 2024 ini, di mana kita ada semua karena kasih dan anugerah Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya berharap kita semua harus sadar bahwa kita ada sebagaimana ada sampai pada tahun 2024 dan di akhir tahun ini, di mana kita ada semua juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan mungkin bagi kita semua, khususnya umat Kristiani dimanapun berada, di mana kita juga disibukkan oleh perayaan-perayaan Natal, mungkin ada yang liburan, pulang kampung, dan lain sebagainya. Biarlah setiap kita mengerti bahwa kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Yes. Melalui kesempatan pada sore hari ini, tema kita adalah hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya saya akan membacakan dalam firman Tuhan dari kitab Matius, pasal yang ke-1, ayat yang ke-23. Dan mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami ada sebagaimana ada sampai pada akhir tahun ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memimpin setiap kami sehingga kami pun boleh juga memasuki tahun 2025, memasuki tahun-tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya hanya di dalam Tuhan ada damai dan sejahtera.
Terima kasih Tuhan, kami juga siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirman, bersabdalah bagi kami semua. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara terkasih, saya bacakan dalam firman Tuhan Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata, demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kalau kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan, di sana ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, sesungguhnya apa yang kurang dalam hidup kita? Seperti pujian tadi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Mungkin benar kita harus melalui tahun-tahun yang kering, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Mungkin kita benar harus menjalani perjalanan yang terjal. Daud sendiri berkata bahwa kalau kita dalam Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui momen Natal di mana kelahiran Yesus yang disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Karena memang benar bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai setiap kita. Tapi kenapa kita sering hidup seakan-akan atau kita merasakan tanpa penyertaan Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak mau menyertai kita, tetapi sesungguhnya karena kita yang meninggalkan penyertaan Tuhan. Saya sering berdoa, Tuhan sertai aku dalam memasuki tahun baru, lalu menjalaninya bahkan mengakhirinya. Sebab saya tahu, saya percaya bila saya hidup bersama dengan Tuhan, di sana ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita hidup bersama di dalam Tuhan, menjalani kehidupan Tuhan, senantiasa rasakan kasih penyertaan Tuhan. Dan kasih kuasa penyertaan Tuhan itu dapat kita rasakan kalau kita juga senantiasa hidup melekat dan mendekat pada Tuhan. Biarlah kita senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita juga ada yang memiliki pengharapan tentang sesuatu hal, memiliki mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Mari, jangan tinggalkan mimpimu, jangan tinggalkan harapanmu dalam doa. Tapi justru doakan, minta sama Tuhan. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Lakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Sebab kalau kita meninggalkan Tuhan, percayalah, yang ada adalah kehidupan yang menyakitkan. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi saat kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan, percayalah ada kuasa penyertaan Tuhan yang memimpin kita dalam damai dan sejahtera. Saya akan membacakan dalam kitab Lukas pasal 15 tentang kisah seorang yang meninggalkan bapaknya, seorang anak yang hilang, tentang anak yang hilang. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15 supaya kita bisa belajar mengerti tentang bagaimana apakah kita harus hidup meninggalkan Tuhan atau tetap hidup bersama dengan Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 11, demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang. Lalu ia pergi bekerja dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari kepada keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembililah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mengingatkan kepada kita di mana Tuhan Yesus mengingatkan kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka penyertaan Tuhan iya dan amin. Di sana ada, semuanya ada. Kita pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin ada badai, ada gelombang, ada masalah, ada persoalan. Tapi di sana juga ada kekuatan dari Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, tadi digambarkan anak yang hilang itu yang bekerja pada orang asing itu. Dia disuruh untuk apa? Menjaga babi, sampai-sampai karena laparnya dia ingin makan ampas yang menjadi makanan babi pun tidak dikasih. Demikian pula gambaran kehidupan di dunia ini. Apabila kita hidup di dunia tanpa Tuhan, kita ingin mendapatkan yang dunia pun sebenarnya nggak akan kita dapat. Mungkin kita merasa pada saat ini kita sudah punya banyak. Tapi percayalah kalau hidup tanpa Tuhan, apa yang banyak itu pun akan tidak lagi menjadi berarti. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, biarlah di momen akhir tahun ini mari kita mengingat, tetaplah hidup untuk bersama dengan Tuhan. Percayalah kalau saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan, di sana ada kemenangan-kemenangan hidup. Dalam kitab Sefanya 3 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Saat saudara bersorak-sorai bersuka cita, ada kuasa Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Mungkin ada harapan-harapan yang tahun ini belum saudara raih. Ada mimpi-mimpi yang saudara berelai. Mari ambil waktu untuk berdoa, tinggal di dalam Tuhan. Tetaplah berharap karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, percayalah akan penyertaan Tuhan di mana Kristus lahir yang bernama Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Percayalah sesungguhnya dalam setiap langkah hidup kita ada penyertaan Tuhan. Mungkin engkau harus berjalan dalam lembah-lembah yang terjal. Di sana ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan engkau semakin naik dan tetap naik.
Hidup ini bukan seperti roda yang berputar, yang sebentar naik, sebentar turun. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan tetap naik, tidak turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau kita hidup dalam Tuhan, percayalah, hidupmu akan semakin naik, semakin naik. Jangan imani hidup yang berputar, yang sebentar naik, sebentar turun, sebentar bahagia, sebentar susah. Tetaplah di dalam Tuhan. Percayalah, kuasa Yesus sanggup menolong hidup kita semakin naik, semakin baik lagi. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Dan kita sebagai carang-carangnya tinggallah menempel terus. Jangan tinggalkan kasih anugerah Tuhan Yesus. Tetaplah bersama dengan Tuhan dan percayalah tangannya akan memberikan kemenangan. Saat engkau percaya, saat engkau berdoa, mujizat itu pasti terjadi sebab kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong. Dia berjanji dan janjinya iya dan amin. Dia akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya. Mari kita semua berdoa. Imani bahwa kita semua punya Tuhan yang besar, sanggup menjadikan nyata mimpi-mimpimu menjadi kenyataan. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini kami ada di penghujung tahun 2024. Semua sesungguhnya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Gembala Agung kami yang memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Tuhan, pada saat ini kami juga akan mengakhiri tahun ini. Kiranya Tuhan tolong sehingga kami dapat mengakhiri tahun 2024 ini dengan baik. Untuk kami juga dapat memasuki tahun 2025 dengan pertolongan Tuhan, bahkan untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang akan datang. Biarlah Engkaulah Immanuel yang menyertai kami senantiasa Tuhan. Engkaulah pahlawan yang ada di tengah-tengah kami. Dan kiranya tangan-Mu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.